Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana rasanya kalau kita diingat oleh orang lain? Kita ditelepon, kita dihubungi, dan ketika kita dalam kesulitan, mereka menunjukkan simpatinya. Hati akan senang sekali, terhormat rasanya. Tapi bagaimana kalau Tuhan yang ingat kita? Tentu jauh lebih senang lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan ingat kita? Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1-4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Apa yang dilakukan Cornelius sehingga Allah mengingat dia? Yang pertama, dikatakan bahwa dia adalah orang yang saleh. Orang saleh artinya orang yang hidup benar. Maka kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Kenapa? Karena Tuhan ingat kepada dia. Kesalehan kita itu seakan-akan memancing atau menarik hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena kesalehan kita identik dengan kekudusan. Tuhan suka sekali dengan orang-orang yang memelihara kekudusan. Bahkan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Kekudusan kita, kesalehan kita sungguh menjadi tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Yang kedua, saudaraku, dikatakan tadi apa? Bahwa malaikat mengatakan doamu. Yang diingat Tuhan yang kedua adalah orang-orang yang berdoa. Dalam Yunus pasal yang kedua, ayat 1 dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 7, ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ketika Yunus berdoa, maka 3 hari di perut ikan, Tuhan katakan cukup. Bayangkan kalau Yunus tidak berdoa, saudaraku. Mungkin bukan 3 hari, tapi mungkin 30 hari. Atau mungkin tidak pernah keluar lagi. Tapi saat Yunus berdoa, Tuhan ingat dia. Saat saudara berdoa, Tuhan ingat saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, siapa yang diingat oleh Tuhan? Orang yang bersedekah. Cornelius diingat oleh Tuhan karena Cornelius suka memberi sedekah. Suka memberi orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang terdesak. Dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kita memberi sedekah kepada orang lemah, kalau kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah, kita bikin Tuhan punya utang kepada kita. Dan firman ini berkata, dia tidak pernah lupa membayar utangnya. Dia ingat utangnya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang membuat Tuhan ingat akan kita. Yang pertama, hidup yang saleh. Yang kedua, doa kepadanya. Dan yang ketiga adalah sedekah kita kepada orang-orang yang lemah. Mari saudaraku, kita hidupi hal ini. Saat Tuhan ingat kita, apa jadinya? Maka doa kita adalah doa yang didengarnya. Saat Tuhan ingat kita, apa jadinya?
kesulitan-kesulitan tidak berlangsung lama. Seperti Yunus, ketika Tuhan ingat dia, langsung keluar dari perut ikan itu. Tuhan Yesus mengingat kita semuanya dan memberkati kita. Shalom.